balik lagi dengan bincang bola dari jawapos.com. Kali ini kita akan mengulas pertandingan sepak bola Timnas Indonesia versus Bahrain bersama saya, Maurizky Pratama Putra, sports jurnalis dari jawapos.com. Oke, kita mulai dari pertama soal gambaran umum bagaimana Timnas Indonesia menang 1-0 versus Bahrain, di mana dengan kemenangan ini Timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat klasemen grup C dengan total 9 poin. Namun kalah dengan peringkat ketiga yaitu Arab Saudi yang mengoleksi 10 poin. Jadi Timnas Indonesia masih kalah 1 poin dari Arab Saudi. Tapi kita akan masuk lebih dalam lagi bagaimana kita melihat jalannya pertandingan dari perspektif Football Analytics. Dari statistik utama gitu, kita akan melihat bagaimana soal penguasaan bola. Kali ini gitu ya, Timnas Indonesia hanya mampu mencatatkan 42% penguasaan bola versus Bahrain 58%. Ini menarik, kenapa? Karena penguasaan Timnas Indonesia itu berada di bawah 50%, menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu fokus untuk mengontrol ritme pertandingan, tetapi bisa efektif dalam mengatur serangan balik. Ini yang kemudian dijadikan salah satu poin mereka bisa mencuri 1 gol dari Bahrain. Lalu bagaimana soal akurasi passing? Akurasi passing Timnas Indonesia versus Bahrain ini cukup tipis, di mana Timnas Indonesia itu mengoleksi 80% akurasi passing, sedangkan Bahrain sekitar 84%. Nah, dari angka-angka ini kita bisa melihat bagaimana kualitas dari Tom Haye yang kemudian jadi playmaker di lini tengah Timnas Indonesia untuk melakukan build up dalam skema direct play yang kemudian langsung mengalirkan bola ke lini depan yang diisi oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni, dan Ragnar Mangun. Itu kelihatan ketika terjadi gol yang dicetak oleh Romeni yang kemudian diumpan kunci oleh Tom Haye ke Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand memberikan assist ke oleh Romeni. Nah, siapakah yang kemudian pemain yang paling banyak melakukan build up passing tersebut gitu? Ada sekitar 54% build up passing Timnas Indonesia itu berawal dari lini tengah yang diisi oleh Tom Haye dan Joel Pelupesi. Joel Pelupesi ini adalah pemain diaspora yang baru yang bermain ketika hadapi Australia kemarin dan sekarang berduet dengan Tom Haye di lini tengah Timnas Indonesia. Kemudian kita akan melihat bagaimana soal peluang dan tembakan. Timnas Indonesia ini bisa dikatakan jauh lebih produktif dan jauh lebih efisien ketika menghadapi Bahrain. Bisa dibayangkan bagaimana total tembakan Timnas Indonesia itu mencetak 7 tembakan yang dilepaskan ke gawang Bahrain. Dan 3 dari 7 tembakan itu adalah on target. Jika dibandingkan dengan Bahrain sama-sama melepaskan 7 tembakan, tapi hanya 1 yang on target. Ini bisa kelihatan bagaimana Bahrain cukup kesulitan menembus lini pertahanan Timnas Indonesia. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana Timnas Indonesia tampil lebih perkasa atau lebih efektif dibandingkan Bahrain. Dan menariknya itu, jika kita lebih perdalam lagi, shot inside box atau tembakan di dalam kotak penalti, itu Indonesia melepaskan 6 tembakan di dalam kotak penalti gitu. Sedangkan Bahrain hanya melepaskan 2 tembakan. Dan di luar kotak penalti atau shot outside box, Timnas Indonesia melepaskan 1 tembakan, sedangkan Bahrain melepaskan 5 tembakan. Dari sini bisa dilihat bagaimana Timnas Indonesia mampu menerobos lini pertahanan Timnas Bahrain untuk bisa masuk ke kotak penalti Bahrain dan melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Sedangkan Bahrain kesulitan menembus trio lini belakang yang diisi oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Zayed Zez, dan hanya mencoba untuk melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Ini yang kemudian menarik bagaimana Bahrain sangat kerepotan atau pusing menembus lini pertahanan Timnas Indonesia. Kemudian kita lihat indikator lainnya, ada intercept sama tackle. Indonesia melepaskan sekitar 9 intercept, dibandingkan Bahrain hanya sekitar 4. Kemudian akurasi tackle Timnas Indonesia mencapai 73%, sedangkan Bahrain ya hanya sekitar 75%. Artinya
tidak ada perbandingan yang cukup signifikan di aksi-aksi bertahan kedua tim. Lalu kemudian kita masuk ke clearance. Di clearance atau sapuan, timnas Indonesia benar-benar menjaga kedalaman bertahan mereka dengan melakukan 26 sapuan. Jika dibandingkan dengan Bahrain, mereka hanya melepaskan 18 sapuan. Indikasi ini menunjukkan bagaimana determinasi Bahrain itu sangat tinggi di pertahanan timnas Indonesia. Tapi timnas Indonesia mampu membacanya dan mampu mengamankan serangan dengan clearance satu sapuan-sapuan yang menjauhkan bola dari pertahanan timnas Indonesia. Lalu kita akan masuk ke indikator lainnya. Ada indikator pelanggaran dan kartu. Ini menarik ya, karena timnas Indonesia cukup banyak melakukan pelanggaran, sekitar 14 kali. Jika dibandingkan Bahrain, Bahrain hanya melakukan 8 pelanggaran gitu. Dan ada 2 kartu kuning dan dari timnas Indonesia dan 1 kartu kuning dari Bahrain. Tapi kemudian ada info terbaru bahwa ada kartu kuning 1 lagi buat timnas Indonesia yang digunakan atau yang dikenakan kepada Martin Paes. Jadi bisa dikatakan Martin Paes dan Marcelino Ferdinand akan absen menghadapi Cina di pertandingan kualifikasi berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke performa pemain kunci gitu. Jadi ada yang jadi sorotan. Sorotannya adalah Oli Romeni sebagai pencetak gol dan Marcelino Ferdinand si pemberi assist. Kita melihat selain 2 orang itu yang memberikan kontribusi gol dan assist untuk timnas Indonesia, ada 1 pemain yang patut jadi sorotan karena mendapatkan rating tertinggi menurut data SofaScore. Dia adalah Justin Hubner. Justin Hubner mendapatkan rapor 7,5 dengan salah satu kekuatannya adalah akurasi passingnya yang akurat, kemudian kuatnya duel one on one, dan defensive contribution atau kontribusi dalam hal bertahan seperti clearance dan intercept. Dan setelah kita mengulik bagaimana kelebihan-kelebihan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, kita juga akan melihat bagaimana kelemahan dan rekomendasi apa yang bisa diimprove oleh Patrick Kluivert di pertandingan berikutnya menghadapi Cina dan Jepang. Pertama adalah yang menarik, kurang ketenangan di lini depan timnas Indonesia. Jika kita melihat pertandingan lagi gitu, setidaknya ada 2-3 gol yang bisa diciptakan oleh timnas Indonesia. Seperti peluang emas Marcelino Ferdinand menit 67 dan Eliano Reinders pada menit 79. Nah, dengan kurang tenangnya pemain depan ini bisa kemudian dijadikan evaluasi oleh Patrick Kluivert untuk meningkatkan ketenangan di lini depan agar bisa memaksimalkan peluang dan kill the game lebih cepat. Jadi tidak perlu menunggu peluit panjang dan bertahan full sampai 90 menit. Jadi ketika bisa mencetak gol lebih banyak di pertengahan atau di sekitar menit 70, pertandingan bisa lebih santai untuk timnas Indonesia dan tidak terlalu mendapat tekanan yang terlalu tinggi. Kemudian jika kita bandingkan dengan pertandingan sebelumnya gitu, yang menarik adalah ketika kalah dengan Australia di pertandingan sebelumnya, ini adalah menunjukkan bahwa bagaimana ketika timnas Indonesia menang dari Bahrain, timnas Indonesia sebenarnya punya kapasitas untuk bersaing dengan negara-negara Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian soal peningkatan clean sheet, bagaimana ketika hadapi Australia kita kebobolan 5 gol dan hanya cetak 1 gol. Di pertandingan menghadapi Bahrain kita bisa menang, cetak 1 gol dan clean sheet, artinya tidak kebobolan. Ini berkat kembalinya trio andalan timnas Indonesia sejak di era Sintayong juga, yaitu ada Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Rizky Ridho ini sebelumnya dicadangkan di pertandingan menghadapi Australia, sedangkan Justin Hubner mengalami akumulasi kartu kuning. Dan di pertandingan menghadapi Australia itu back three yang mengisinya ada Kelvin Verdong, Jay Itzes, dan Max Hilgers. Jadi kemudian ditopang dengan Tim James dan ada juga Kevin Dix. Jadi ketika kembalinya trio ini itu bisa menjadi salah satu fondasi
Patrick Kluivert ketika pertandingan berikutnya. Kemudian ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal kita lihat bagaimana kedalaman skuad timnas Indonesia itu cukup baik. Jadi ketika kemarin Mads Hilgers mengalami cedera, ini yang kemudian membawa lini belakang timnas Indonesia kembali memainkan Rizky Ridho, dan karena Rizky Ridho sudah punya chemistry yang baik dengan Itzes, dia menjadi sangat padu. Selain itu kembalinya Justin Mappner karena akumulasi kartu kuning itu juga menjadikan salah satu kekuatan timnas Indonesia. Nah, dari identifikasi data statistik ini kita melihat bagaimana banyaknya gol dan solidnya pertahanan bisa membuat selisih gol di grup C itu bisa lebih baik. Jadi dalam artian timnas Indonesia harus bisa mencetak banyak gol lagi dan juga memperkuat pertahanan. Dan kita akan masuk ke terakhir, bagaimana sih kemudian skenario lolos langsung Piala Dunia gitu. Jika timnas Indonesia ingin lolos langsung ke Piala Dunia atau setidaknya masuk ke round 3 atau masuk ke round 4, harus menempati posisi 3 atau posisi 4. Di sini ada 3 skenario yang harus dipenuhi. Skenario pertama, misalnya timnas Indonesia bisa meraih kemenangan penuh gitu. Meraih kemenangan penuh kita menghadapi Cina atau Tiongkok pada pertandingan berikutnya dan menang menghadapi Jepang. Itu akan menghasilkan 15 poin. Itu bisa dipastikan timnas Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Kalau poin realistisnya atau skenario kedua itu adalah 12 poin. Menang versus Cina, kalah dari Jepang. Diperkirakan cukup untuk finish di posisi ketiga atau posisi keempat. Nah, skenario terakhir itu minimal 10 poin, imbang versus China, kalah dari Jepang. Masih berpeluang finish di posisi keempat. Tapi tentunya gitu ya, kita akan berharap yang lebih baik kalau bisa sapu bersih atau setidaknya yang paling realistis adalah menang menghadapi Cina, kemudian kalah menghadapi Jepang. Ini yang kemudian bisa dijadikan ukuran Indonesia bisa melaju ke putaran keempat dengan mengisi peringkat 3 atau peringkat keempat di grup C. Mungkin ini ulasan kita terkait timnas Indonesia. Tentunya kita akan berharap bagaimana timnas Indonesia bisa melaju lebih jauh lagi dan Patrick Kluivert bersama jajaran pelatihnya bisa memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.